Orang itu sampai dikatakan fix dan confirm sebagai pecinta dunia secara sah dan meyakinkan. Kewajiban dia ketika mencari dunia itu, maka dia menggunakan porsi yang berlebihan sampai kewajiban-kewajiban pokok yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan itu dia tidak kerjakan. Dia nyari duit, tapi kewajiban pokoknya itu dia tinggalkan. Ngajarin anak agama, dia pernah diajarin anaknya agama. Maaf ya, sampai kemudian kita dapati ada seorang anak tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking bapaknya di masjid. Kenapa? Bapaknya itu terus bekerja. Sampai kewajiban seorang laki-laki mendidik istrinya, mendidik anaknya itu tidak ada. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat nyari duit, Sabtu dan Ahad itu kemudian dia berbicara bisnis dengan circle-nya, Senin sampai Jumat dia kemudian kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi dengan relasinya, terus semacam itu. Sampai kemudian anaknya, istrinya, sampai kewajiban kepada agama pun dia tidak pernah tunaikan. Makanya maaf ikhwan, kalau orang sudah terkena sindrom kecintaan kepada dunia, yang terjadi di Suriah itu dia nggak peduli, yang terjadi di Palestina itu dia nggak peduli, dia akan berkomentar, ngurusin Palestina Suriah, ngurusin hidup saya aja masih susah payah kayak gini, dan akhirnya tidak peduli tentang apapun itu. Agama Allah itu apapun yang menimpa, dia tidak kemudian mendapatkan perhatian dari dirinya. Kenapa? Sudah terkena sindrom mencari dunia tidak ada habis-habisnya. Sampai kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan. Nelpon bapaknya atau kemudian sama ibunya, berbakti sama orang tuanya, semuanya menjadi terbengkalai. Semuanya menjadi kemudian tidak terlaksanakan itu. Atas nama membela kepentingan dan alibi dia supaya dia dibenarkan ketika mencari duit. Intinya cuma di situ doang. Insya Allah itu. Makanya kadang-kadang sampai kita jumpai ada orang tua itu tidak pernah ngajarkan hal-hal masalah sederhana sama anak itu, ya karena sibuknya dia orang tua itu untuk nyari duit gitu. Sampai dalam masalah-masalah hal yang sederhana itu tidak pernah dia ngerti. Maaf ya, 2 pekan lalu mungkin saya itu sholat Jumat di satu kompleks saya. Ada yang sholat Jumat itu di kompleks saya itu anak muda di samping saya itu anak kelas 12, berarti kelas berapa itu? 3 SMA. Di samping saya sholat Jumat itu main game lagi, kanan gitu, kiri gitu. Saya itu mau ngingetin, tidak bisa lah saya ngingetin. Kalau saya ngingetin saya batal sholat Jumatnya. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad lagauta. Kalau kamu mengingatkan temanmu untuk diam ketika khatib sedang berbicara, kamu batal. Saya lirik aja gitu, masih aja asyik dia kanan kiri. Masya Allah. Sampai selesai sholat Jumat, sholatnya saya tempel. Habis selesai saya nanya, kelas berapa dek? Kelas 12 om. Masuk Pak D, enggak mungkin. Kelas 12 om. Kelas 12 om. Antum juga akan dipanggil om sebentar lagi. Jangan gitu sama orang tua. Kualat kalian ini. Maka kemudian beliau itu, dia mengatakan kelas 12 om. Kenapa kok tadi main game gitu? Tahu jawabannya apa? Daripada saya tidur. Ya juga sih sebenarnya. Tapi yang menarik setelah itu saya agak ngobrol. Tahu nggak hukumnya sholat Jumat itu nggak boleh gerak-gerak? Enggak. Pernah diberitahu bapak enggak? Papa itu manggilnya apa? Papa atau bapak? Papa. Papa pernah ngasih tahu nggak kalau sholat Jumat itu bagaimana? Enggak. Ya udah saya diem. Setelah itu udah ya om, dia harus pergi lagi. Saya cuma membayangkan ya kawan. Kenapa saya ambil contohnya itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu termasuk salah satu ibadah dengan fikih yang paling sederhana. Kalau ada orang anak tidak bisa istiqoroh, masih maklum lah. Ada anak tidak ngerti bagaimana ibadah sunnah sholat syuruk, masih maklum lah. Kalau sholat Jumat itu pertama rutin dilakukan setiap pekan. Yang kedua, ibadah yang fikihnya paling sederhana itu sholat Jumat. Duduk, diam, dengerin. Jangan sibuk, jangan kemudian sibuk dengan sajadah, diginikan, tarik lagi, diginikan lagi. Boleh lah. Ya boleh lah.
Saya nggak nyindir antum, tapi itu nggak boleh, karena man masal khasa faqat laqa. Barang siapa yang kemudian memegang kerikil itu batal sebenarnya. Apalagi megang handphone itu nggak boleh, akhi. Pasang status khusyuknya sholat Jumat, nggak usah. Itu sudah nggak ada, masya Allah. Tapi disitulah kita paham ada yang semacam itu, ikhwan. Ada orang yang kerja saking sibuknya kerja itu, lu sampai kelingking kakinya itu nggak pernah nempel dengan kelingking kaki anaknya. Anaknya bertahun-tahun hidup gitu, nggak pernah ngerti tentang perkara-perkara agama. Dan itu banyak yang kemudian kita dapatkan. Kenapa? Karena pendidikan kita, jujur mau nggak mau kita termasuk salah satu orang yang harus prihatin. Pendidikan kita itu kan pendidikan materialistik semuanya, dan menentukan standar kebahagiaan itu selalu kepada harta. Makanya kemudian yang keempat itu apa? Saking sibuknya nyari duit, kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan. Pernah nggak kita dapat ya ada orang sudah ngomongin proyek itu, saking ngomongin asiknya ngomong proyek, itu bicara agama, itu bicara Palestina aja tidak peduli dia. Ya ada Palestina gini-gini, kenapa ada Palestina? Sudahlah itu urusan internal negara mereka. Tapi ketika bicara proyek, luar biasa semangatnya. Kalau bicara bisnis dan profit, luar biasa. Tapi kalau sudah bicara tentang agama, dia nggak peduli. Maka itu fix secara sah dan meyakinkan. Kalau ada yang semacam itu berarti dia adalah pecinta dunia. Orang bukan hanya menjual apa yang dia miliki pada fisiknya untuk mendapatkan dunia, bahkan sampai kita mendapati orang itu nanti rela menjual agamanya supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dan ternyata semua biang kerusakan itu ada kaitannya ketika kita cinta kepada dunia. Makanya kalau sudah terkena virus kepada cinta kepada dunia itu tidak pandang orang, mau berjenggot tidak berjenggot, mau cingkrang atau tidak cingkrang, mau ngaji atau tidak ngaji. Kalau dia sudah terkena dan tersengat dengan cinta kepada dunia secara berlebihan, melebihi takaran yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya semua kerusakan akan dimulai. Tepat pintu gerbangnya itu adalah cinta sama dunia. Wanita itu hilang rasa malu itu ya kalau sudah ingin dapat dunia. Apalagi perempuan, karena fitrahnya perempuan adalah harta. Kalau fitrahnya laki-laki, perempuan, fitrahnya perempuan harta. Dan mereka rela untuk melakukan apa saja, bahkan rela menistakan dirinya, di-booking sama laki-laki, kemudian disuruh datang hanya untuk dinodai, lalu kemudian disuruh pulang untuk dibayar dengan beberapa lembaran kertas, yang dengan itu dia berharap bisa membeli barang. Itu juga pasti ada kaitannya dengan dunia. Makanya betul kata para ulama dulu, seluruh kerusakan itu pasti kalau kita simak satu persatu di antara penyebabnya, pasti akar permasalahannya itu ada kaitannya dengan dunia. Bahkan maaf, kadang-kadang gesekan orang solih pun kadang-kadang juga karena gesekan masalah kepentingan duniawi. Orang solih itu sampai gesekan itu kalau dicari-cari lagi itu pasti juga ada kaitannya dengan dunia. Makanya kenapa agama selalu menyampaikan berulang-ulang mengatakan kepada kita dunia itu kesenangan yang menipu, karena tanpa kita sadari dunia yang menjadi sebab kerusakan yang kita lakukan pada kehidupan ini, maka sesungguhnya itu pun tidak akan pernah kita bisa bawa selama-lamanya. Makanya betul ya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menyerupakan dunia itu kayak air, ikhwan. Kenapa Allah itu menyerupakan dunia itu kayak air? Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, wadrib lahum masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Kami buat perumpamaan dunia itu sebagaimana air. Apa itu persamaan antara dunia dengan air? Imam Qurtubi menjawab, satu, dunia itu kayak air karena sesungguhnya tidak pernah setia. Sebagaimana air tidak pernah setia kepada satu tempat. Antum kalau dapati air kesenggol, jatuh ke bawah atau tidak jatuh ke bawah? Jatuh ke bawah. Ada nggak air yang kesenggol kemudian dia menggelantung di meja gitu? Dia teriak, saya tidak mau turun gitu. Tidak mau. Tidak ada. Sama dengan kemudian dunia kita. Kalau kita punya uang, dan saya tidak ada uangnya. Kalau kita punya uang, sorry ya, saya naruhnya nggak di saku. Tidak hijau, biru. Kalau kita punya uang, akhi ini uang itu tidak pernah setia, ya atau tidak?
Kalau kemudian di kantong kita, kemudian antum melihat di situ ada cilok, antum keluarkan. Ada enggak uang itu terus kemudian tertambat di saku? Enggak mau dia, enggak ada. Karena dia tidak pernah setia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, orang yang paling mengherankan, ajabun nasi, orang yang paling mengherankan itu, liman jama'at dunya tula hayatihi. Dia mengumpulkan dunia seumur hidupnya. Setelah semua dunia itu terkumpul untuknya, dia merasa waktunya cukup untuk menikmati semua apa yang dia kumpulkan. Padahal tidak pernah cukup, mati dia. Dan ketika mati, dunia yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya sampai dia merelakan waktu emasnya untuk mengumpulkan dunia itu, dunianya itu dibagi kepada ahli warisnya. Ahli warisnya yang menikmati, tetapi yang paling mengherankan yang dihisap yang mati. Dan itu dunia. Masya Allah ya. Jadi ternyata disitulah akhirnya kita paham pangkal dari semua kerusakan dalam kehidupan kita itu selalu ujung-ujungnya ada masalah tentang dunia. Sampai orang nanti menjual agamanya pun dunia. Bahkan Rasulullah itu mengatakan jualan yang paling laku di akhir zaman itu jualan agama. Jualan yang paling laku itu jualan agama. Mosok sih Ustadz? Iya. Mana dalilnya antum mengatakan bahwasanya jualan yang paling laku itu jualan agama? Rasul yang menyampaikan, bukan kita. Dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil amali fitanan kakita ilailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Itu kan bandingannya cuma 10 jam sampai 12 jam. Pagi beriman, sore harinya kafir, berarti 10 jam. Apa yang dia menyebabkan sampai dia menjadi kafir? Ya bi adinahu bi aradi minad dunya. Dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Makanya kan banyak kan orang yang jualan proposal agama, dia rela untuk meliberalisasi masyarakat supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dan itu akan membuat kita terkaget-kaget setiap waktunya. Karena apa? Karena sesungguhnya kasus-kasus yang menghentak kita ketika banyak orang yang nanti akan kontroversial bicara dalam agama itu akan semakin banyak dan semakin banyak. Dan kalau kita telisik, kenapa sih kok sampai kontroversial ketika dia berani untuk memperjualbelikan kebenaran yang sudah disepakati para ulama lalu dibuat supaya kita ragu kembali? Pasti ada kaitannya dengan dunia, dan itu kata para ulama dulu pangkal dari semua kerusakan itu adalah dunia. Mari kita buka ikhwan, atau dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis. Apa dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis Ustadz? Yaitu surat Hud ayat 15 dan 16. Dibuka semuanya. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, itu berkata, aku ini perhatikan para sahabat kalau membaca Quran. Jadi kalau para sahabat itu membaca Quran, maka kemudian Abdullah bin Mubarak itu memperhatikan, ini kalau para sahabat membaca Quran itu, apa surat yang paling banyak membuat mereka sedih dan banyak air mata mereka yang jatuh. Dilihatin sama Abdullah bin Mubarak, oh ternyata air matanya para sahabat itu paling banyak jatuh kalau mereka membaca surat Hud. Dan di antara ayat-ayat di dalam surat Hud itu, apa yang paling banyak membuat air matanya para sahabat itu jatuh itu yang apa? Dilihatin satu persatu tuh setiap mereka baca ayat-ayat di dalam surat Hud. Dan kesimpulan Abdullah bin Mubarak, tidak ada ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis kalau membaca ayat itu kecuali dua ayat, 15 dan 16. Apa itu 15 tadi? Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang kemudian menginginkan dalam kehidupan dunia itu dunia, kami akan berikan dunia kepadanya dan tidak dikurangi. Orang akhi sholat niatnya untuk proyek, dikasih proyek sama Allah, nggak dikurangi sama Allah. Ustadz, ada kok teman saya itu dia itu sedekah untuk bisnisnya berhasil, ya memang dikasih sama Allah, bisnisnya itu berhasil. Kenapa? Allah memperlakukan kita sesuai dengan niat yang kita tanam. La yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah. Ada orang kemudian sholat tahajud supaya kemudian tokonya laku, ya tokonya laku, dikasih sama Allah. Dan Allah mengatakan apa? Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah menyampaikan, kami kasih sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari dunia itu, dan kami tidak mengurangi sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Itu kata Allah. Cuma ayat ini tidak berdiri sendiri ikhwan. Ayat ini disambung dengan ayat yang ke-16.
16-nya apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam itu sudah dikasih balasannya dan ganjarannya di dunia, di akhiratnya enggak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Jadi kalau ada orang kemudian sholatnya untuk mendapatkan kesuksesan dalam bisnis, bisa jadi nanti ketika di pengadilannya Allah timbangan ditegakkan, pengadilan Allah sudah mulai dijalankan, maka dia kaget, loh kok sholat saya tidak ada yang cantel itu di dalam timbangan saya ya Allah, loh sholat saya kemana? Allah jawab, nah sholat kamu kan untuk proyek, dan aku sudah jadikan proyek kamu berhasil kan. Saya dakwah tiap hari, kok nggak ada ini, kok nggak ada nih, tiap hari saya dakwah kok malah nggak ada di dalam timbangan ini. Allah menyampaikan, lu kan niat pertama kamu untuk dakwah itu kan untuk cari kekayaan, sudah aku kayakan kan dirimu dengan apa yang kamu kemudian terima. Ada orang nanya, loh saya sholat duha tiap hari, kok sholat duhanya nggak ada di dalam mizan kebaikan saya ya Allah? Allah jawab, loh sholat duhamu itu kan supaya kemudian ketika kamu lagi merintis bisnis, bisnismu sukses. Lu kan sudah aku jadikan bisnis kamu sukses di dunia, emang kamu lupa kamu ini sukses dalam bisnisnya ketika di dunia? Dan akhirnya apa? Tidak mendapatkan apapun kecuali balasannya neraka yang dijanjikan oleh Allah ketika kemudian dia meniatkan dengan apa yang dia datangkan selain Allah. Allah itu berinteraksi sesuai dengan niat yang kita tanam, ikhwan. Kalau saya dakwahnya niat pertama saya adalah untuk kemudian kekayaan, ya dikasih kekayaan sama Allah. Kalau antum kemudian puasa sunnah, antum sholat tahajud dan lainnya itu supaya kemudian antum mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi ingat ya, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Sudah disegerakan oleh Allah di dunia. Makanya sampai-sampai para sahabat Nabi itu kalau makan kurma, ini sering saya ulang-ulang, para sahabat Nabi itu kalau makan kurma nangis. Kalau ditanya kenapa nangis, dua sebab. Satu, karena kurma kami lebih gede daripada kurma yang dimakan Rasul. Dua, karena mereka khawatir, ya Allah jangan-jangan balasan ibadah kami itu sudah Allah kasih dengan kurma-kurma enak yang kami nikmati ketika di dunia. Jangan-jangan di akhiratnya sudah tidak ada lagi balasan. Itu para sahabat tuh saking sensitifnya sama cinta akhirat tuh sampai perkara kecil tuh dipikirkan mendalam oleh mereka. Dan saya ingatkan ikhwan, kalaupun antum meniatkan ibadah ini untuk akhirat, pasti dapat kok dunia itu. Kenapa gitu Ustaz? Karena properti akhirat itu harganya tidak terbatas, luar biasa mahal. Kalau yang mahal aja antum dapat, apalagi properti dunia yang harganya recehan dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, yaitu surga.